Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat UI TV semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di segmen Bincang Bacaan bersama saya Fauzi Wahyu Zamzami, Sarjana Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Di segmen bacaan kali ini, saya akan membawakan satu buku yang menarik perhatian saya, yaitu The Secret of Ikigai, atau Rahasia Menemukan Kebahagiaan dan Umur Panjang ala Orang Jepang. Tapi sebelum menjelaskan tentang buku ini, saya ingin sedikit bertanya ke kalian semuanya. Pernah gak sih kalian bingung terhadap tujuan hidup kalian itu apa? Atau kalian mungkin bingung juga tentang passion kalian itu apa? Atau mungkin juga kalian bingung bagaimana sebenarnya konsep kebahagiaan ala kalian? Atau bahkan juga kalian masih bingung kuliah itu tujuannya untuk apa? Nah, di sini itu dijelaskan tentang bagaimana caranya kita bisa menemukan tujuan hidup kita. Makanya saya akan membahas itu. Tapi setidaknya ada 3 poin utama yang bisa saya sampaikan ke kalian. Pertama, ada cara menemukan tujuan hidup. Kedua, cara untuk konsistensi dalam menjalani hidup. Dan yang ketiga adalah tentang manfaat dari konsep Ikigai itu sendiri. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu tentang cara menemukan tujuan hidup. Pada dasarnya, banyak orang di dunia ini yang nggak tahu tujuan hidupnya itu mau dibawa kemana atau tujuan hidupnya itu apa. Tapi pada dasarnya, setiap orang itu pasti memiliki yang namanya tujuan hidup. Walaupun ada yang jelas ataupun ada yang kurang jelas. Misalkan, ketika dia memiliki tujuan hidup yang pasti, dia akan tahu kalau misalkan analoginya kita dari Yogyakarta mau ke Wonosobo, dia akan tahu jalannya mau kemana dan tujuan akhirnya itu mau di mana. Beda cerita kalau misalkan dia itu nggak tahu tujuannya, makanya dia nggak bakal tahu akhirnya itu di mana dan jalannya itu kemana. Pada dasarnya, orang Jepang pun demikian. Mereka adalah orang yang sangat bahagia. Makanya WHO atau World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia, dia itu menyebutkan bahwa orang Jepang itu memiliki tingkat harapan hidup yang sangat tinggi. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, kenapa orang Jepang ini tingkat harapan hidupnya itu tinggi? Dan bahkan, ini juga menjadi pertanyaan, kenapa orang Jepang ini bisa bahagia? Nah, salah satu hal yang menjawab pertanyaan tersebut adalah konsep Ikigai. Nah, konsep Ikigai ini pada dasarnya ada 2 makna, ada Iki dan juga Gai. Iki artinya itu kehidupan, kalau misalkan Gai itu artinya berharga atau bermakna. Kalau misalkan kita aplikasikan ke dalam bahasa yang sederhana, Ikigai itu seperti ikhlas. Atau misalkan di bahasa Jawa itu seperti legowo. Atau kalau misalkan kata Gus Dur itu seperti kok gitu aja repot. Atau kalau misalkan dari saya itu lebih ke the way of life. Atau tentang cara kita menemukan hidup atau jalan kehidupan kita. Dan bahkan saya juga bisa ngasih lagi satu definisinya, yaitu tentang the happiness of being always happy. Nah, dari hal tersebut kita bisa belajar tentang Ikigai itu dari 4 prinsip utamanya. Pertama, tentang what you love atau apa yang kalian suka. Nah, di sini kalian bisa cari kalian itu sukanya apa. Misalkan ada yang suka mancing, ada yang suka membaca buku, ada yang suka olahraga, ada yang suka menulis. Kalian perdalami hal itu. Kedua, ada what the world needs atau apa yang dunia butuhkan. Kalian harus tahu dulu, dunia ini tuh butuh apa. Khususnya, dunia dekat orang-orang kalian. Nah, makanya kalian harus bisa cari tahu dan kalian harus paham tentang kebutuhan orang di sekitar mereka itu apa. Ketiga, tentang what you are good at. Kalian itu bagusnya di mana. Nah, kalau misalkan kalian merasa hal yang kalian sukai, itu kalian bagus dan juga kalian kuasai, itu good. Tapi beda cerita, kalau misalkan kalian itu suka sesuatu, tapi kalian tidak menguasai itu beda cerita. Nah, selanjutnya ada what you can be paid for, atau timbal balik apa yang kalian dapatkan. Kalau misalkan kalian kenal salah satu ilmuwan, ada namanya Aristoteles. Apa yang membuat dia itu bisa menjadi kaya sekarang? Itu salah satunya adalah karena dia meneliti banyak dan yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, disinilah kita bisa memahami Ikigai itu sendiri dari 4 prinsip utamanya. Yang kita harus juga pahami ada 4 elemen utama dari Ikigai, yaitu pertama ada mission, ada vocation, ada profession, dan ada passion.
Nah, di sini kalian harus memahami 4 elemen itu. Pertama ada mission, kalian harus tahu tujuan hidup kalian itu apa dan yang jelas. Yang kedua, ada passion, kalian harus tahu kalian tuh passionate-nya di bidang apa, kalian menguasainya itu bidang apa. Yang ketiga, ada profession. Ketika kalian memiliki sebuah profesi, kalian harus enjoy dengan profesi itu dan carilah profesi yang membuat kalian itu bahagia. Dan yang terakhir ada vocation. Nah, dalam kerjaan itu kita pasti harus yang namanya kerja keras, kita akan dihadapkan dengan banting tulang, kita akan dihadapkan dengan kesedihan, keterpurukan, dan kalian harus terbiasa dengan hal-hal itu supaya kalian bisa bahagia nantinya. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu ada konsistensi dalam hidup. Pada dasarnya, untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki, kita harus mengaplikasikan yang namanya konsistensi dalam hidup. Dengan kita konsisten, maka kita akan lebih mudah hidupnya dan kita akan lebih bahagia dan hidup kita juga itu akan lebih terarah. Untuk mencapai konsistensi ini, ada 4 hal utama yang dalam buku ini dijelaskan begitu detail. Pertama, itu tentang menentukan tujuan. Kalian harus tahu tujuan kalian itu apa. Tujuan yang jelas, jangan tujuan yang kurang jelas. Contohnya tujuan yang jelas itu seperti ini. Saya mau kuliah di luar negeri, khususnya di jurusan ekonomi Harvard University dengan beasiswa ABC. Kalau misalkan yang kurang jelas, itu salah satunya misalkan seperti ini. Saya ingin kuliah di luar negeri. Tanpa menyebutkan di luar negerinya itu mau di mana, mau jurusan apa, mau universitas apa. Seperti itu. Yang kedua, membangun emosi positif. Pada dasarnya, setiap orang itu pasti memiliki perspektif yang beda-beda. Ada dia yang melihat hal negatif itu bisa menjadi positif. Ada juga sebaliknya, melihat hal positif itu menjadi negatif. Di buku ini dijelaskan kalau misalkan kita ingin menjadi bahagia, kita ingin membuat hidup kita itu lebih berkualitas, kita harus melihat sesuatu dari sisi positifnya dan kita harus bisa mengendalikan emosi negatifnya. Ketiga, menghindari prasangka. Nah, di sini maksudnya ini, prasangka itu adalah prasangka yang baik ataupun buruk. Kita harus bisa melihat manusia itu dari hitam putihnya terlebih dahulu supaya kita bisa kerjasama dengan dia. Karena kalau misalkan sedikit kita tuh menganggap manusia itu buruk dan kita berprasangka buruk terhadap manusia itu, makanya suatu kerjasama mungkin tidak akan bisa dijalankan. Dan buku ini mengajarkan kita untuk menghilangkan prasangka supaya kita bisa konsistensi dalam hidup kita untuk menjalani apapun itu. Keempat, menyadari identitas diri. Kita harus sadar bahwa sebenarnya identitas diri kita itu apa dan kita itu siapa. Dengan kita sadar passion kita apa, kita siapa, kita jagonya di bidang apa, kita bisanya ngapain, itu akan membuat kita lebih konsisten dalam hidup. Misalkan kalian sebagai mahasiswa, di semester pertama kuliah kalian menyadari bahwa kalian jago nulis. Dan ketika kalian konsisten untuk menulis, maka kalian akan mendapatkan hasil dari tulisan-tulisan itu. Entah kalian menjadi penulis ternama, atau kalian mendapat penghasilan, dan lain sebagainya. Itu cara menentukan konsistensi hidup berdasarkan buku ini. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang manfaat Ikigai. Pada dasarnya, manfaat Ikigai itu banyak sekali, baik yang dicantumkan dalam buku ini atau yang tidak dicantumkan dalam buku ini. Tapi pada dasarnya dalam buku ini itu ada 8 hal utama yang memberikan manfaat ketika kita itu mengaplikasikan konsep yang namanya Ikigai. Tapi di sini saya ingin menjelaskan 4 hal utama saja ke teman-teman semuanya yang menurut saya ini sangat krusial. Yang pertama itu adalah tentang bahagia. Ketika kita menerapkan konsep Ikigai, maka hidup kita akan jauh lebih bahagia dan kita akan jauh lebih bermakna. Makanya ada salah satu negara namanya Finlandia yang dia itu diklaim oleh PBB bahwa merupakan salah satu negara yang tingkat kebahagiaannya tuh tertinggi. Nah, di sini kan menjadi pertanyaan juga sama ketika Jepang tadi. Apakah Finlandia ini sama kayak Jepang atau misalkan enggak? Tapi hal yang membuat Finlandia diklaim seperti itu oleh PBB itu salah satu alasannya karena tata cara atau tata krama warga negaranya yang bisa ikhlas atau bisa menghargai apa yang mereka punya. Misalkan ketika di suatu negara itu ada warga negaranya Finlandia ini yang dia itu memang lebih suka menggunakan transportasi umum dibandingkan transportasi pribadi. Nah, ini bisa menjadi salah satu cara untuk ikhlas juga. Kedua, kreatif dan inovatif. Dengan kalian mengaplikasikan Ikigai, maka kalian bisa kreatif dan juga inovatif. Ketiga, agen perubahan.
Kalau misalkan kalian mengaplikasikan Ikigai dan kalian masih mahasiswa, itu biasanya mahasiswa dituntut untuk menjadi agen perubahan. Dan kalian bisa merubah sesuatu itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena pada dasarnya, keabadian yang hakiki itu ada di sebuah perubahan. Atau tidak ada yang bisa diubah di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Jadi teman-teman harus bisa menjadi agen perubahan di sana. Keempat, self-driving. Untuk bisa self-driving ini ada 4 hal yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama ada inisiatif ketika teman-teman melihat suatu kekurangan langsung jadikan kelebihan. Kedua, melayani. Teman-teman bisa melayani sesama, bisa membantu sesama juga. 3, navigasi. Teman-teman harus bisa melihat teman-teman itu mau dibawa kemana hidupnya dan teman-teman harus punya mapping. Terakhir adalah bertanggung jawab untuk pilihan teman-teman sendiri. Kalau misalkan teman-teman sudah kuliah, berarti teman-teman harus bertanggung jawab terhadap pilihan teman-teman dan kuliahlah sampai teman-teman lulus. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah nonton dan mohon maaf kalau misalkan masih banyak kekurangan. Dan kalau misalkan kalian mau baca buku ini, silahkan baca buku ini lagi supaya dapat perspektif lain dan dapat penjelasan lebih dalam lagi. Kalau misalkan kalian mendapatkan perspektif lain, coba deh komen di kolom komentar biar diskusinya lebih seru. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel ini supaya makin berkembang. Dan kalau misalkan dari kalian ada saran untuk buku apa lagi yang mau dibahas, silahkan komen juga di kolom komentar. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. See you next time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.